Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 dari kelas TPH PAB akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai pengendalian hayati. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Yudika Saputra, dengan NIM 99, Imam Sugiri Agung Saputra, dengan NIM 109, Stefania Nerta Putri, NIM 113, Hadi Faris Muntas, NIM 115, Duki Arisanglayu Utami, NIM 118, Husna Mufida, NIM 120, dan Keisa Safa Piantari, NIM 123. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu konsep pengendalian hayati dan apa saja agensia pengendali hayati. Next. Yang pertama, konsep pengendalian hayati. Pengertian dari pengendalian hayati atau biological control adalah pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT oleh musuh alami atau agensia pengendali hayati. Perbedaan antara pengendalian hayati dan pengendalian alami itu terletak kepada adanya campur tangan manusia. Pada pengendalian hayati itu terdapat campur tangan manusia dan musuh alami. Sedangkan pada pengendalian alami murni dilakukan oleh musuh alaminya. Next. Latar belakang pengendalian hayati. Pada masa sekarang banyak berkembang pengendalian OPT secara kimiawi dengan menggunakan pestisida, dengan maksud agar OPT tersebut cepat musnah. Namun, tanpa disadari, penggunaan pestisida secara berkelanjutan menyebabkan terakumulasinya residu dari pestisida yang menyebabkan lingkungan dan kesehatan manusia terganggu. Hal ini yang membuat munculnya pengendalian hayati dengan memperhatikan keadaan agroekosistem. Next. Pengendalian hayati didefinisikan sebagai usaha mengurangi kepadatan inokulum atau aktivitas patogen baik dalam masa aktif maupun dormansi dengan menggunakan satu atau lebih organisme yang dapat dilakukan secara alami atau manipulasi lingkungan ataupun inang. Dapat juga melalui penambahan organisme antagonis. Selanjutnya adalah agensia pengendali hayati. Serangga yang diserang organisme penyerang disebut musuh alami. Dilihat dari fungsinya, musuh alami dapat dikelompokkan menjadi parasitoid, predator, jamur, dan patogen. Yang pertama ada parasitoid. Parasitoid merupakan serangga yang penting dalam teknik pengendalian hayati. Hal ini dikarenakan dalam proses kehidupannya, terdapat fase atau tahapan di mana serangga parasitoid tersebut hidup di dalam tubuh inangnya. Serangga parasitoid dapat memangsa telur, larva, maupun serangga dewasa atau imago. Serangga parasitoid dapat melemahkan inang yang akhirnya dapat membunuh inangnya karena parasitoid makan atau menghisap cairan tubuh inangnya. Oleh induk parasitoid, telur dapat diletakkan pada permukaan kulit inang atau dengan ovipositornya, telur langsung dimasukkan ke dalam tubuh inang. Contohnya dari parasitoid yaitu Trichogramma sp. Selanjutnya ada penggolongan parasitoid. Parasitoid digolongkan menjadi dua. Yang pertama, endoparasitoid, yaitu parasitoid yang hidup di dalam inangnya. Contohnya seperti Trichogramma sp yang memarasi telur penggerek batang tebu dan padi. Dan yang kedua, ektoparasitoid yang hidup di luar badan inangnya. Contohnya Campsomeris sp yang menyerang ulat. Lalu ada faktor yang mendukung efektivitas pengendalian hama oleh parasitoid. Yang pertama, daya kelangsungan hidup atau survival yang baik. Yang kedua, sebagian besar parasitoid monofag atau oligofag sehingga memiliki kisaran inang sempit. Sifat ini menyebabkan populasi parasitoid memiliki respons numerik yang baik terhadap perubahan populasi inangnya. Faktor yang ketiga yaitu populasi parasitoid dapat tetap bertahan meskipun pada aras populasi inang rendah. Dan yang keempat, hanya satu atau sedikit individu inang diperlukan untuk melengkapi daur hidupnya. Yang kedua ada predator. Predator adalah hewan yang memakan hewan lain sebagai mangsa, baik tubuhnya lebih kecil maupun lebih besar.
Hubungan antara pemangsa atau predator dengan yang dimangsa atau prey disebut predasi. Contohnya seperti kepik pembunuh atau Rhinocoris crucipes dengan Artemia salina. Kepik pembunuh sebagai predator karena memangsa Artemia salina dan sebaliknya. Apabila populasi pemangsanya lebih sedikit dibandingkan dengan populasi mangsa, maka populasi mangsanya berkembang lebih cepat. Hal ini akan mengakibatkan sumber daya alam yang dimakan oleh mangsa akan lebih cepat berkurang daripada kecepatan pertumbuhannya. Sebaliknya, apabila populasi pemangsanya jauh lebih besar dibanding dengan populasi mangsa, maka populasi mangsanya semakin cepat berkurang dibanding pertumbuhannya. Bahkan lama-kelamaan akan menuju kepunahan. Ini akan berakibat pula populasi pemangsanya akan berkurang dan lama-kelamaan akan punah. Dengan adanya predasi, maka populasi dari mangsa akan terkontrol, dan untuk mengontrol tingkat predasi agar tidak menyebabkan terjadinya kepunahan pada kedua spesies tersebut, maka diberikan perlakuan pemanfaatan populasi mangsa secara teratur. Jika dimanfaatkan terlalu tinggi, maka akan menyebabkan kepunahan. Salah satu bentuk interaksi pada makhluk hidup yaitu saling memangsa antara spesies satu dengan lainnya demi kelangsungan hidupnya. Kemudian agensia pengendalian hati yang selanjutnya adalah jaset renik patogenik. Serangga seperti binatang lainnya yang dapat terserang oleh banyak patogen atau penyakit yang berupa virus, bakteri, protozoa, jamur, rickettsia, dan nematoda. Serangga yang terkena penyakit dapat terhambat pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian pada kondisi yang parah dapat mati. Saat ini dikenal lebih dari 1.500 jenis patogen yang menginfeksi serangga, dan kemudian masih banyak lagi jenis patogen yang dapat menginfeksi serangga. Oleh karena itu, patogen sejak lama digunakan dalam pengendalian hayati. Contohnya pada abad ke-18, yaitu pengendalian hama kumbang moncong pada Pitgula Poleonus uctiventus dengan menggunakan sejenis jamur. Jasad patogenik yang pertama itu ada virus. Virus merupakan organisme yang tubuhnya tersusun oleh semacam protein. Virus yang berperan penting sebagai pengendalian hayati berasal dari genus Baculovirus yaitu NPV atau Nuclear Polyhedrosis Virus. NPV ini pada umumnya menyerang ordo Lepidoptera, beberapa Hymenoptera dan Diptera. Untuk cara penyerangannya, virus NPV dijeratkan dengan adanya inclusion bodies yang disebut polyhedra atau PIB. PIB ini oleh protein dan mengandung beberapa nukleokapsid. Setelah larva memakan tanaman yang mengandung polyhedra, kemudian melemah dan saluran pencernaan makanan. Virus juga dapat ditransmisikan dari induk yang telah terinfeksi pada keturunan melalui telur. Selanjutnya adalah gejala larva yang terserang virus NPV. Yang pertama, larva semakin malas bergerak, kemudian pertumbuhannya terhambat, lalu kulit berganti warna, semakin pucat dan memutih seperti susu. Kemudian larva juga bergerak ke pucuk tanaman. Kemudian apabila larva mati karena virus, posisi tubuhnya seperti patah dan menggantung pada bagian tanaman. Untuk penyebaran virus NPV ini dapat melalui berbagai cara, di antaranya adalah angin, hujan, predator, dan parasitoid. Selanjutnya, jamur entomopatogen. Jamur entomopatogen yaitu kelompok jamur yang mampu mengindeksi serangga. Terdapat 750 spesies jamur entomopatogenik dari sekitar 100 general jamur. Jamur entomopatogen merupakan salah satu jamur yang bersifat heterotrof. Karena sifat heterotrof, jamur entomopatogen hidup sebagai parasit pada serangga. Jamur entomopatogen memiliki fungsi untuk mengendalikan serangga yang memiliki kelebihan dalam kapasitas produksi tinggi, lalu siklus dari jamur relatif singkat dan mampu membentuk spora serta tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Cara patogen masuk ke dalam tubuh serangga yaitu jamur masuk ke dalam tubuh serangga melalui kulit, kemudian setelah konidia jamur masuk ke dalam tubuh serangga, jamur memperbanyak diri dengan membentuk hifa dalam jaringan epicuticula, epidermis, coel, dan jaringan lainnya. Pada akhirnya semua jaringan dipenuhi oleh miselia jamur. Lalu gejala serangan jamur yaitu busuk kering dan permukaan tubuh serangga ditubuhi spora jamur, berbeda dengan
gejala serangan bakteri dan virus, yaitu umumnya busuk basah. Lalu next. Lalu siklus jamur entomopatogen, yaitu spora menempel pada kutikula hama, spora berkecambah, lalu mengalami penetrasi ke dalam rongga tubuh hama, lalu jamur tumbuh dan berkembang ke seluruh organ dan jaringan, lalu hama mati. Lalu jamur tumbuh keluar tubuh hama, lalu pertumbuhan jamur di permukaan tubuh hama, lalu jamur membentuk spora untuk alat penyebarannya dan akan kembali ke tahap awal, yaitu spora menempel pada kutikula dan seterusnya. Potensi jamur entomopatogen sebagai agensia pengendali hama yaitu agensi relatif aman, umumnya persisten, tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, kompatibel dengan agensia pengendalian hama lainnya, lalu resiko timbul resistensi kecil, secara genetik dapat dimanipulasi, mampu menginfeksi hama hanya dengan kontak, tidak harus termakan oleh patogen hama, seperti bakteri dan virus, lalu mempunyai kemampuan bertahan yang tinggi terhadap keadaan lingkungan yang tidak baik dengan membentuk spora istirahat, lalu mampu menyebar dengan cepat dalam populasi hama melalui spora yang diterbangkan oleh angin dan mudah berkembang biak. Contoh kasusnya yaitu di Indonesia pernah menggunakan jamur Metarhizium anisopliae secara luas untuk mengendalikan hama Oryctes sp yang menyerang kelapa. Lalu menggunakan jamur Beauveria untuk mengendalikan hama warna coklat dan hama penggerak buah kopi. Next. Yang ketiga, bakteri. Bakteri merupakan kumpulan organisme yang termasuk dalam domain prokariota, memiliki ukuran yang sangat kecil, serta tidak memiliki membran konten sel. Bakteri dikenal sebagai kaki tangan penyebab infeksi dan penyakit, akan tetapi pada bidang pangan, pengobatan, dan industri justru memberikan manfaat. Pada serangga atau larva, bakteri merupakan salah satu penyebab penyakit seperti disentri, septisemia, dan keracunan. Sehingga dalam kondisi tertentu, infeksi penyakit pada serangga dapat menyebabkan adanya epizootik, di mana sebagian populasi terserang oleh bakteri. Next. Beberapa contoh bakteri yang menyerang serangga diantaranya yaitu Bacillus thuringiensis atau BT dan Licinus Bacillus sphaeroideus. Bacillus thuringiensis merupakan bakteri gram positif serangga yang dapat hidup dalam inangnya dan bersifat non-fastidious. Bakteri ini sangat efektif untuk pengendalian larva Ordo Lepidoptera dan larva nyamuk. Kemudian ciri-ciri dari Bacillus thuringiensis yaitu berbentuk batang, panjang 3 hingga 5 mikrometer dan lebarnya 1 hingga 1,2 mikrometer. Memiliki flagela. Ciri khas dari spesies ini yaitu kemampuan membentuk kristal paraspora yang berdekatan dengan endospora selama fase sporulasi ketiga dan keempat. Bacillus thuringiensis ini memiliki contoh produk seperti biobit, dipel, Bactrimos, dan sebagainya. Kemudian, Licinus Bacillus sphaeroideus merupakan bakteri gram positif, mesofilik, serta berbentuk batang yang biasanya ditemukan di tanah. Bakteri ini dapat membentuk endospora tahan yang toleran terhadap suhu tinggi dan dapat tetap hidup dalam jangka waktu yang lama. Bakteri ini efektif untuk pengendalian nyamuk Culex dan Anopheles. Ciri-ciri dari bakteri ini yaitu berbentuk bulat, tepian licin, elevasi datar, dan berwarna putih. Adapun contoh produk dari bakteri ini yaitu seperti Mospheric dan Vectolex. Next. Selanjutnya adalah protozoa dan nematoda. Spesies-spesies protozoa yang patogenik terhadap serangga pada umumnya termasuk dalam subkelompok Microsporidia. Microsporidia dapat menyebar melalui makanan dan dipindahkan dari induk yang terinfeksi ke keturunannya. Pengaruh Microsporidia terhadap kehidupan inangnya relatif lambat dan menimbulkan gejala luar yang sangat bervariasi. Nematoda bersifat parasitik terhadap serangga, baik yang bersifat parasitik terhadap serangga, bersifat parasit obligat maupun fluktuatif. Myrmetidae yang merupakan famili terpenting dan tersebar.
Nematoda muda akan meninggalkan telur, kemudian masuk ke dalam tubuh serangga melalui kutikula, lalu masuk ke dalam hemokeat. Setelah berganti kulit beberapa kali di dalam tubuh, serangga nematoda dewasa keluar dari tubuh serangga untuk kawin dan menyebar. Serangga inang mati sebelum atau sesudah nematoda meninggalkan tubuh inangnya. Baik, itu tadilah penjelasan dari kelompok 3 mengenai pengendalian hayati. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.